Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai tumbuh bersama. Saudara, Injil hari ini membentangkan kepada kita kerajaan Allah yang diumpamakan dengan lalang di antara gandum. Hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Perumpamaan gandum dan lalang menekankan bahwa iblis akan menabur di samping mereka yang menaburkan firman Allah. Ladang melambangkan dunia dan benih yang baik melambangkan orang percaya dalam kerajaan Allah. Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia. Iblis juga akan menanamkan para pengikutnya, anak-anak si jahat di antara umat Tuhan, untuk meniadakan kebenaran Allah. Pekerjaan utama para pengikut iblis di dalam kerajaan surga adalah melemahkan kekuasaan firman Allah. Tuhan membiarkan keduanya, iblis dan pengikutnya dengan pengikut Kristus, hidup pada dunia yang sama. Makna dari perumpamaan lalang di antara gandum. Yang pertama, sepanjang zaman kedua kelompok ini akan hidup berdampingan. Allah tidak akan memerintahkan para malaikatnya untuk membinasakan anak-anak si jahat ini sebelum akhir zaman. Kedua, orang percaya yang setia harus senantiasa waspada terhadap semua unsur dan kaki tangan iblis yang ditempatkan di semua bagian dari pekerjaan Tuhan. Tuhan selalu sabar akan setiap kekurangan dan kelemahan manusia. Setiap kekurangan, kelemahan, dosa, dan pelanggaran kita tidak serta-merta membuat kita disingkirkan dalam lingkaran kasih yang telah Tuhan bangun sejak awal kehidupan kita. Maka kita bersyukur
memiliki Allah yang begitu baik. Pada waktunya, semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Saudara, semoga cahaya Kristus, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam ilalang kehidupan kita. Kita tidak boleh tercabut karena ilalang itu, tetapi sebaliknya, kita kian kokoh, kuat sebagai anak-anak Allah yang selalu percaya akan sabda Tuhan yang senantiasa ditabur di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.